itu ngelihat ke arah saya, terus dia nyeringai Hmm. sampai jelas kelihatan taringnya, dia lama ngangkat tangannya ngelambai saya. Nutupin gitu, nge-freeze lagi. Apa tuh? Pas di celah lubang itu, Heeh heeh. 2 kaki Wow. pucet. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual Anak Urban. Kembali lagi bersama Roni di malam Jumat yang begitu mencekam, dan di mana malam hari ini Roni sudah kedatangan seorang tamu atau narasumber yang mau bercerita, nge-share ke teman-teman di malam hari ini. Yang malam hari ini juga beliau mau bercerita tentang hobinya yang dulu, dan sampai detik ini beliau ini merasa trauma untuk datang ke tempat perkemahan. Karena anak urban, segimana alam begitu indah, hutannya begitu lebat, yang diciptakan oleh Tuhan buat kita untuk bisa menikmatinya, ternyata menyimpan sebuah cerita dan misteri. Dan anak urban malam hari ini, cerita tersebut datang dari seorang yang hobinya berkemah, yang dia mendapatkan gangguan-gangguan di saat dia berkemah di suatu tempat, dan tepatnya ada di Bandung Selatan. Dan buat anak urban yang merasa penasaran sosok narasumber malam hari ini seperti apa, kamu boleh langsung akses saja di website kami di www.urban1063fm, atau bisa nonton di live TikTok kami di @ceritaurban. Seperti itu anak urban, dan tidak berlama-lama kita langsung saja bersilaturahmi dan berkenalan dengan narasumber malam hari ini, yaitu Kang Arip. Selamat malam Kang Arip. Malam. Gimana kabarnya Kang? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Kang? Sibukannya Sampai detik ini. masih kerja, masih Mm-mm. ya hobi buat kemah masih Masih olahraga masih. olahraga. Masih. Jadi emang setiap hari hobinya emang maksudnya hobinya naik gunung, berkemah seperti itu. Enggak hampir setiap hari, mungkin ada di beberapa kesempatan mungkin gitu. Buat healing lah ya. Healing. Healing, Betul. healing, naik gunung. Betul. Gunung mana aja nih Kang yang pernah, selain cerita ini ya, yang mau diceritain, gunung-gunung yang sering didatengin? Waduh, saya sih masih pemula ya. Iya. Ya paling gunung yang seputaran di Jawa Barat saja sih. Yang dekat-dekat aja Yang ya Kang ya. dekat-dekat Jawa Timur lah paling gitu. Tapi keluar Jawa Barat udah? Udah. Ush. Udah, cuman ya nggak terlalu banyak juga. Terlalu Kayak banyak. yang teman-teman lain nggak sih, mungkin saya cuman penghobi gitu aja sih. Kenapa alasannya memilih gunung untuk healing? Ya itu tadi, gunung itu menyimpan suatu hal yang menarik sebetulnya. Ketika apa ya, susah juga untuk menjabarkan, tapi di satu sisi itu ada suatu hal yang kalau saya datang ke sana itu kayaknya beberapa, jam di hidup saya tentang kesibukan saya itu hilang gitu saja. Mhm. Enak, enjoy, santai, ya seperti itu. Hilang dari Hilang handphone, betul, dari dari gadget, gadget, semuanya, dari semuanya. menikmati Iya, alam. betul banget. Oke. Dan hahihi, Mhm, terus menikmati makanan-makanan yang kita bawa, betul. malahan bisa dikombinasi sama yang ada di alam gitu ya Kang ya? Betul. Oke, tapi dengan kejadian ini yang Akang mau cerita, Ya, kapok nggak Kang? kapok sih enggak, justru di balik cerita yang saya Mhm. ceritakan itu ada suatu hal yang membuat saya lebih menghargai atau lebih menghormati apa yang memang, tentunya harus apa yang sudah ada dari dulu di Iya. alam itu
yang benar-benar harus kita jaga juga. Betul, karena Jangan kita sembarangan, karena kan kita apalagi namu ya panas. Kang ya, Betul betul betul. gitu kita namu datang meskipun secara kasat mata kita tuh, ah udah cuman ada Iya, pohon ya, betul betul. ada sungai, Mhm. ada rumputan, ada hewan-hewan yang benar-benar ada di hutan, tapi di balik itu ternyata ya kita kan hidup Betul. berdampingan ya Kang ya. Betul 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 Oke, banget. nah apa nih yang bakal diceritakan di Urban Legend malam hari ini Kang? Oke, ceritanya itu tentang perkemahan di bumi di Bandung Selatan. Mhm mhm. Itu dulu cukup lama Mhm waktunya mhm. di 2005 ya, Oke. 2005, eee, menjelang ke pergantian tahun waktu Mhm itu. mhm. Tapi rencana itu kan sudah dibicarakan di awal-awal bulan sama Mhm. teman-teman tentunya. Mhm mhm. Karena dulu tuh memang, eee, banyak sebetulnya yang mau ikut, Ya. sampai akhirnya pas mau di hari H-nya itu, Mhm mhm. jadi terjadi penyusutan. Karena kadang-kadang gini, dulu kan sempet ada juga yang mitos itu kalau misalnya main ke gunung atau main ke tempat Ya ke alam lah ya alam itu Kang. biasanya suka ada zaman dulu tuh, jangan ganjil cenah, jangan genap Oke, gitu, peraturan iya. ganjil genap kali ya? Padahal peraturan ganjil genap bukan sekarang aja, dulu mah udah Dulu ada juga ya Kang ada ya? gitu kan. Betul. Tapi mungkin, karena saya mungkin termasuk yang, zaman dulu Iya juga iya mungkin ya, iya iya. saya percaya aja gitu. Betul. Akhirnya dari 10 orang yang ternyata jadi berangkat itu cuma 5 orang. Oke, terus? Tapi memang pikiran untuk hal itu sih sebetulnya nggak ada Mmm, waktu itu. mhm mhm. Sampai mendekati seminggu sebelum hari H kita berangkat, kalau nggak salah di 2005 itu, tahun barunya itu nginjak di hari Sabtu apa Jumat kalau Ih, nggak masih salah, inget ya. nih. Kalau nggak salah itu Ya gitu. ya. Tapi kita berangkat itu dari hari Kamis, Mhm hari mhm. Kamis jadi rencananya itu pulang Minggu Mhm gitu mhm kan, karena mhm. dulu tuh kalau misalnya camping atau berkemah tuh biasanya jarang ada yang sebentar. Ya Selalu hitungannya 4 hari, 3 hari, atau seminggu ya. bahkan gitu. Walaupun kita kebuper ya Mmm. ceritanya gitu. Nah sebelum itu tuh jauh dari itu seminggu sebelumnya tuh karena saya dulu sama teman-teman saya juga, jadi kita tuh yang jadi tuh berlima, Ya. satu perempuan, Mhm. yang empatnya cowok nih. Mmm, mhm. Ya yang satu udah kerja, yang 2 juga udah kerja sorry, Ya si cewek ini juga udah dari masa yang ya mau kerja juga dia. ya Nah ya. nah saya sama temen saya yang satu lagi yang itu belum punya pekerjaan waktu Mmm, itu. mhm mhm. Jadi serabutan lah. Ya Nah ini ya. kan sebagai orang yang serabutan pasti mikir Mhm, ekonomi nih, ya kan betul. dipertimbangkan, gimana Iya, ya biar dapat ini dapat gitu, biar cuan. cepet cuan, biar Nah, bisa berangkatnya santai gitu iya, kan. Nah, ceritanya si temen perempuan ini emang dia cukup tajir oke. orangnya, oke cukup tajir udah gitu, ya kita juga sama keluarganya, sama Mmm, nyokapnya tuh dekat mhm gitu. mhm. Terus kata dia tuh, "Udah mah nih, Arif aja nih," sama satu lagi temen gue namanya Betul, Fajar, heeh, "Udah sama Fajar aja suruh ngecat garasi deh," katanya. mhm mhm. "Catin garasi bagus-bagus biar ada kerjaan, bayar buat Iya, kayak kita betul. camping," Iya, gitu. biar bisa berangkat Bisa kemah, berangkat gitu oke. kan. Terus nyokapnya nih, "Ya udah kalau mau, ya udah Mmm, kerjain," gitu iya kan. iya, Nyokapnya kan gitu, heeh, enjoy juga dia. "Ya udah kerjain dah kalau mau," katanya. mmm, Cuman nah ini yang, awalnya juga udah agak-agak ini nih. Jadi nyokapnya temen itu yang mhm. perempuan nih, dia emang, salah satu kalau kepercayaan dulu tuh kayak kejawen ya, Oh, iya 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 heeh, iya iya, jadi masih percaya akan hal-hal itu. betul, sesajen yang Ya gitu-gitu, itu gitu. salah satunya. Nah kita waktu itu garasinya tuh nggak terlalu besar, Mhm mhm, tapi cukuplah muat satu mobil lah kalau nggak iya, salah, satu mobil. Bangunannya masih bangunan kuno. mmm, Nah di s jadi ini tempat mobil mhm parkir itu ada tangga ke mhm atas gitu. mhm, Nah di pojokan itu ada gudang. mmm, Nah itu ceritanya kan ya udah kita kerjain aja. mmm, Dan, bokapnya temen gue yang cewek mhm itu, mhm mhm, dia mantan dari salah satu TNI lah, oke, ya, salah satu TNI. Nah gue suka nanya tuh, mhm barangkali mhm, punya peralatan yang ya ya, TNI iya, bagus-bagus loh buat bagus-bagus, camping ya kan. iya bener, Terus dia bilang, "Coba aja di gudang," kita mmm, cari gitu. "Oh gudangnya mana?" "Tuh yang di mmm, pojokan," kata mhm dia tuh, "yang mhm, di pintu, mhm lu mhm, cari sono," katanya. mmm, "Ya deh," bilang anak-anak tuh. Termasuk nemu yang senter itu kan. iya, Nah akhirnya
Ya kita udah ngerjain ngechat tuh sama temen gua berdua, selesai, "Penasaran nih gudang ya, kita Mmm, beresin," katanya mmm, sambil mmm, nyari-nyari alat, dia bilang gitu. mmm. Nyokapnya tuh nggak tahu kalau kita Mmm, lari ke gudang. ya, Karena pengerjaannya itu kalau nggak salah pas ngerjain tuh di hari Senin, mhm, sebelum berangkat Kamis tuh, Senin, Selasa kelar. ya, Nah Selasa siang itu mau ke asyar kalau nggak salah tuh kita ke gudang, mmm, cerita sama temen gua, mhm, "Yuk mhm, gudang yuk," naik naik akhirnya buka gudang itu ya, biasa, senter ceritanya kan, mmm, senter, "Ada apa aja nih barang-barangnya?" Cuman nggak semuanya gua betul, senter, oke. betul, Temen gua tuh pas gua senter ke pojokan nemu sepatu. oke, sepatu, Sepatu sama belati, iya, ya bener, yang TNI itu. "Ini bagus nih," katanya, "buat itu," disenter sama gua tuh. Terus mmm, pas lagi nyenter gini, sekelebat dari belakang gua ada angin, mmm, yang ngebasain angin gitu ya? gitu kan. "Loh apa?" Gua bilang. Mmm, Si senter tuh nggak fokus ke situ, iya, temen iya, gua akhirnya gerak gitu mmm, kayak nginjek sesuatu gitu. ya, "Apaan sih lu?" Gua bilang kan. Pas gua lihat tuh dia nginjek nampan. oh, Nampan sajen, sajen, heeh, keinjek sama dia. mmm, "Buset sajen," gua bilang kan mhm, gitu. mhm, Terus temen gua, "Aduh gimana nih?" mmm, "Udah deh," gua bilang. "Rapiin aja, rapiin kan nggak sengaja," gua iya, bilang, iya, "ambil dah tuh ininya apa, sepatu sama mmm, belatinya. Udah jangan ngambil apa-apa lagi," gua bilang. Udah tuh pas lagi ngerapiin sajen, itu emang bunganya itu udah layu, ya, udah pada layu, heeh, udah layu cuman si kopinya itu airnya masih ada, tinggal ya, sisa berapa gitu mmm, sama setengah bis cerutu ya, ada cerutu juga, yang gua tahu tuh ada ini, ada apa, ada kelapa, oh ya, kelapa ijo, kelapa ijo, iya, ya kelapa gitu. ijo, Nah itu tumpah lagi si mmm, kelapanya tuh gitu. Udah, "Udah dah," gua bilang, "beresin." Nah pas lagi beresin mau turun lagi ke bawah, nyokapnya datang. mmm, Terus dia teriak dari bawah, mmm, "Hei ngapain lu di gudang?" Katanya gitu. mmm, mhm, mhm, "Enggak tante ngambil ini, ada nemu sepatu sama mmm, ini." mhm, "Yuh lu, belum apa-apa udah ngeberantakin." Tuh aduh, padahal dia kan nggak tahu kalau gua ke gudang. iya, 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 Ya udah dah, "Udah tante udah diberesin lagi," gua bilang, "ya mmm, udah turun turun cepetan," katanya. Udah tuh turun akhirnya. Itu di hari Rabu iya, ceritanya, Rabu udah kelar, prepare lah ya, prepare. Balik gua ke rumah, ceritanya udah mmm, beres gitu, dapatlah pesangon kan. mmm, Jadi nih, mmm, jadi camping, mmm, jadi dong, gua bilang, "Ya udah mhm, yuk siap-siap dah buat besok," gua bilang. mhm, mhm, Cari tenda, karena iya, kita kan dulu ya bisa dibilang, di teman-teman tuh jarang ada yang punya tenda kayak betul, sekarang ya. iya, Dulu tuh susah banget cari tenda. betul, Akhirnya gue ngubungin temen mmm, buat pinjem tenda. iya, Itu ke Secret Pramukanya dia. oke, Dapatlah tenda yang gede banget mhm, buat muat kayak barak 8 gitu ya? orang, heeh, 8 orangan lah. Mmm, "Ya udah deh pakai itu deh," katanya. Udah bawa tenda akhirnya ceritanya tuh udah prepare-nya udah cukup dari situ. Baliklah gue malam, mmm, balik ke rumah malam. Kan selesai selesai dari ngechat apa segala iya, macam tuh, gue nggak langsung balik ke rumah, tapi mmm, ngambil dulu tenda kan ceritanya mhm, gitu. mhm, Ambil tenda, balik ke rumah, bokap gua, mmm, "Sini lu," katanya gitu. Karena mmm, bokap gue juga termasuk ya orang yang mungkin bisa ya iya, dari, "Lu tadi ngapain?" Katanya. mmm, "Ngechat," gua bilang, "ngechat, dari kemarin juga ngechat," gua bilang. mmm, mhm, "Ya tadi mmm, ngapain?" Katanya, "Sore." mmm, "Masuk gudang," gua bilang iya, gitu, "gudangnya si tante gini gini mmm, gini." "Iya tapi lihat-lihat dong," katanya gitu. Bilang gitu oh sama langsung ngebaca, bokap, heeh, "Lihat-lihat dong, sini," katanya. Gua diusap sama mmm, dia, mhm, ya mhm, udah mandi, mandi gua mmm, jam 9 mandi, terus 10 kelar pokoknya jam 11 tuh masih ketemu anak-anak lagi. mhm, Tapi mhm, si cewek ini udah tidur dong, mhm, nggak ini mhm, dia, cuman yang ngumpulin kita berempat. Jadi gimana nih termasuk abang gua kan, kalau abang iya, gua serumah kan. iya, iya, "Ya udah jadi besok ayo," katanya, "berangkat." Ya udah deh berangkat, besoknya tuh. Besoknya, keluar dari rencana yang harusnya mhm, kan kita berangkat jam 7 iya, tadinya. Ya maklum ya, iya, namanya bangsa kita ya. iya bener, Gua waktu aja Indonesia kesiangan. ngaret, iya, Kesiangan, bangun jam 9 mmm, ceritanya, 9 nih, "Udah buru-buru," katanya, prepare segala macem, ke rumah si cewek itu. mmm, Akhirnya ke rumah si cewek itu, "Ya udah ini gimana nih rencananya?" katanya. Itu udah disiapin, maksudnya mmm, bawaannya terlalu banyak, iya, kayak bawa dulu tuh nggak tahu ya mungkin temen-temen udah apa, anak-anak urban udah punya kali ya iya, beberapa yang kayak nesting apa, betul, kalau kalau kita nggak punya tuh. iya, Dulu masih ngegunain
kastrol atau apa tuh ya, Ya, buat alat masak buat tuh. alat masak, benar Mhm, benar benar dan benar. itu segede gaban. Iya benar. Kalau masuk ke Berat. carry, waduh berat banget. Akhirnya temen gua yang satu lagi yang orang Ciwidey, yang hmm, asli memang dari Bandung hmm, Selatan itu dia ngomong, "Udah dah di rumah gua aja yang gitu-gitu mah, hmm. ngapain bawa dari sini," Ya, katanya. Nah, terus kan memang dia juga jarang pulang ke rumah. ya. Oke deh berarti kan 2 misi nih, Hmm, nganterin dia balik gitu kan sekalian, sekalian betul. silaturahmi. "Ya udah deh gas," katanya, "udah siang nih." Hmm. Katanya, "Ya udah yuk." Berangkat akhirnya dari sini tuh jam 11-an waktu itu. Itu kita masih pakai angkutan umum. Ya, Jadi harus 2 kali naik belum tuh. ada. Naik Online udah ada ya? belum kali, Belum ya 2005 belum ya? 2005 Belum belum banyak ya? ada, belum Iya, 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 banyak. iya. Nah itu naik angkot tuh 2 kali Hmm. ceritanya tuh, terus sampai ke stasiun Lewi Panjang lah kalau nggak Ya, salah. Nah dari situ disambung lagi, ya pakai benar. yang lokalan gitu. Betul. Nah udah gitu lama tuh ngetem Hmm, tuh, sempet di pasar salah satu pasar di sana, hmm, di Kabupaten Bandung tuh lama dia ngetem, hmm. berjam-jam ya kalau nggak salah. Nah itu udah kesorean, pas di tengah Oh, jalan mogok, si mobilnya. mobilnya mogok. Ih, tahan dulu Kang. Oke. Buat anak kurban, itu baru sekilas hanya intro aja dari Kang Arif. Tapi nanti ada gongnya yang sangat luar biasa bakal ceritain. Tapi buat kamu anak kurban, sekali lagi yang penasaran sosok narasumbernya seperti apa, kamu boleh langsung akses kami di urban106,3fm.com atau bisa melalui akun TikTok kami ada di @ceritaurban. Jangan kemana-mana, masih tetap stay tune di 106,3 Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual Anak Urban, kembali lagi di segmen kedua bersama saya Roni dan Kang Arif yang mau melanjutkan. Tadi hanya segelintir dan hanya intronya saja yang Kang Arif cerita, tapi ini bakal gongnya yang sampai detik ini Kang Arif nggak bisa lupain, yang tadi sebelum kamera menyala, sebelum kita on air, dan Kang Arif ini sampai detik ini juga tidak pernah datang lagi ke tempat kami itu. Seperti apa ceritanya, dan buat kamu anak urban yang penasaran, langsung aja akses di urban1063fm.com atau bisa melalui TikTok kami di @ceritaurban. Inilah anak urban, kisah dari Kang Arif. Inilah awal kisah. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Oke, dari rentetan kejadian yang memang sebelumnya itu, sampai akhirnya kita, ke rumah teman sudah selesai itu baru nyampe di tempat Perkemahan. perkemahan. Oke. Tapi waktunya itu sudah menjelang mau maghrib, Mhm, berapa menit lagi mau maghrib. mhm. Akhirnya dengan itu kan di pertengahan mau ke pergantian tahun tuh biasanya musim hujan. Betul, Itu selalu. kabut di situ tebel. Ya, Nah, pas gitu kita udah bayar, kalau mungkin sekarang sih Maksi ya, bayar ya, tiket. Nah, bayar ya, tiket ya. kita masuk akhirnya. Mhm, Ternyata itu ada di blok A itu, jadi dulu tuh di situ ada blok A, blok B, blok apa gitu saya ya, kurang ya. ngerti juga karena dulu tuh jarang banget ada, rambu-rambu. Mhm. Jadi pas begitu masuk ada stage, ada panggung Panggung gitu, lah ya. ternyata di blok A itu katanya, di-charter buat tahun baruannya komunitas motor. Mhm. Oke dari situ kita berarti nggak bisa nih ngecamp di blok A, ya udah Ya, jalan dah gitu, ya, jalan. ya. Sambil buru-buru karena Mmm. kita takut, satu lapar yang kedua juga udah mau kemalaman gitu, Betul. bikin tendanya kapan nih. Mmm. Akhirnya jalan, nah sudah lewat dari blok A itu kan lumayan agak jauh tuh jalan setapak gitu jalannya, jadi sempet lewatin sudah warung apa segala macem. Saya di belakang, paling belakang, di depan tuh ada teman saya si Pajar, depannya lagi deh itu pokoknya ya, si cewek itu paling depan dia. Nah udah jalan gitu saya sempet kelilipan mata waktu itu, kelilipan gitu kan nggak tahu nih apa gitu Ya, 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 kelilipan, ya. nggak normal aja gitu. Udah beres dari situ lewat karena kabut, tiba-tiba kita taunya mungkin nggak tahu mungkin apa blok B atau apa gitu. Mhm. Taunya pas gitu lewat ada sebelah kiri itu ada berapa tenda ya, 2 tenda kalau nggak salah, 2 tenda. Itu ada di tengah-tengahnya itu antara tenda 1 tenda 2 gitu, di tengah-tengahnya itu
tanpa penutup atas, Ya. 4 orang lagi makan. Oke. Lagi makan, pas kita lewat, saya sama teman saya tuh berdua gitu, Mhm. itu datang, dia nawarin makan, tapi gaya makannya itu kayak orang yang jongkok setengah. Ya. Kayak mungkin maaf Setengah berdiri lah iya ya, iya, tapi heeh heeh, gitu, nungging lah. nungging gitu. Hmm. Saya pikir mungkin kalau duduk basah atau apa Ya gitu ya. ya ya. "Ah, gitu ya, punten Kang," saya bilang lewat Hmm. gitu kan, dia nawarin gitu. Hmm. "Makan Kang," gitu, Ya ya. semuanya Ya nengok ya. gitu, saya sama teman saya, "Oh iya ya, mangga silakan," gitu, Hmm. "punten geuring ngalangkung," saya bilang gitu, Hmm. "izin lewat," gitu. Ya ya. Akhirnya ya udah lewat aja, Hmm. lewat. Nah, di sesudah lewat itu kabut makin tebel. Hmm. "Sentar sentar," kata teman tuh, "susah," dia bilang, "di tas, Hmm. susah, nanti Hmm. aja udah jalan aja jalan Hmm. mumpung Hmm. agak terang," Hmm. gitu kan. Hmm. Akhirnya kita dari situ tuh nggak tahu alurnya ke mana, Hmm. sampai terus jalan-jalan itu pas kayaknya benar-benar mau maghrib. Oke. Udah, Sareupna lah nya Kang. sareupna. Itu si kabut tuh kan ketebak anginnya Betul, kenceng banget. betul. Pas nemu yang agak sedikit tegalan, Hmm. "Udah di sini," kata teman Hmm. tuh, "udah di sini aja," katanya. Ya udah, saya juga pikirnya dari yang tadi kemah dan, tempat tiket itu Hmm. udah cukup jauh, saya Oke. pikir gitu. Udah Ya udah udah di dalam sini banget aja, lah ya heeh, Kang. gitu kan. Udah berdiriin tenda Hmm. dan, itu hujan emang turun Ya. gitu, turun tapi nggak terlalu deras tuh. Hmm. Hmm. "Udah bikin tenda," katanya. Tenda juga yang nggak terlalu sempurna kita Ya. bikinnya kan, Ya. buru-buru kan. Betul. Akhirnya bikin, selesai tendanya dibikin tuh, yang satu orang lagi teman saya yang asli orang situ, dia bikin buat dapur ceritanya. Oke. Nah dulu nih kita pakai kompornya, pakai jenis pembakarannya tuh parafin, Ya. yang Kalau mungkin sekarang kan sekarang mah ada ada gas, enak, ada udah apa enak ya praktis kan. lah ya. Kalau dulu kan pakai parafin dan itu Mhm. memang kalau misalnya kena angin ya kencang Ya, agak susah. betul. Nah, kita harus ada nyari ininya nih gitu kan, batasannya atau Ya. pindingannya biar Ya. nggak ini, biar Kena angin. nggak kena angin. Nyari-nyari, dari pas 50 meter dari tenda kita ke arah paling sebelah depan depan banget tenda kita itu, Mhm. ada bangunan yang nggak kepakai. Hmm. Saya nggak tahu bangunan apa. Ya. Itu, saya bilang, "Ke situ aja cari buat apa kek gitu, Ya. bahan-bahan buat pindingan." Ya udah yang akhirnya yang cowok berempat ke sana, Ya. menuju ke bangunan tua itu. Yang cewek diem di tenda, Berarti total 5 orang Kang? 5 orang. Oke. Akhirnya ke sana, nah pas gitu ternyata bekas toilet, Hmm. atasnya masih pakai ijuk dia. Ya. Atasnya pakai ijuk, ya sisanya kayu lah ya. Nah, ubinnya itu masih lantai ubin zaman dulu, Yang warna yang kuning tuh warna ya, kuning yang zaman-zaman gitu-gitu. rumah kuno dulu Iya, gitu ya. akhirnya kita bukbrak lah, Ya. maksudnya kita ambilin semua gitu Hmm. kan. Nah yang emang agak-agak vandalis tuh abang saya, Hmm. Hmm. abang saya tuh agak-agak ini, Hmm. dihancurin gitu kan, kayu-kayunya udah Ya. ambil buat bakar-bakaran Ya. katanya, Ya. dihancurin semua, injuknya diambil, udah balik lagi ke tenda. Itu pas kehancurin tuh saya inget ada denger-denger sayup tuh azan Hmm. maghrib. Oke. Ya yang namanya mungkin saya dulu juga nakal mungkin apa ya, enjoy aja, Iya santai iya. aja terus Iya nggak iya ini, iya. aktivitas lanjut, pokoknya yang penting bisa masak Hmm. gitu, Hmm. karena udah lapar gitu. Ya. Akhirnya balik ke tenda bikin, masak nasi lah Ya. ceritanya, lewat dari maghrib tuh masak nasi, tapi anehnya nasinya tuh susah mateng dari Iya. situ tuh. Secara logika kan masak Harusnya mah cepet nasi itu ya. paling 10-15 menit lah Kang ya? Betul, ini Apalagi pakai kastrol gitu heeh, kan. ini susah mateng. Hmm. Sampai temen yang di dalam yang udah emang ngerasa lapar tuh, mie instan tuh Betul. dihancurin Ya buat ya. dicemilin gitu kan. "Nasi kok nggak mateng-mateng ya?" Ya dibilang ya. kan gitu. Hujan tuh makin lumayan Ya. intensitasnya. Hmm. "Udah tutupin aja kita masuk tenda," dibilang gitu Hmm. kan. "Ini Hmm. kabutnya juga turun lagi Hmm. nih," Hmm. dibilang Hmm. gitu. Hmm. Itu udah kalau kan temen ada yang bawa jam tangan, Hmm. yang Hmm. si perempuan itu bawa jam tangan, saya Hmm. tanya, "Itu jam Hmm. berapa?" Ya. "Udah jam 7:30." Hmm. "Banget ya," bilang. "Ini Perasaan nasi kayak kok" barusan. heeh, "nasi kok belum mateng," bilang. Betul. Dicobain tuh ya gitu, jadi masih ada rasa Kalau ininya. kata bahasa Sunda anak kurban gigih. Gigih, betul, Betul. gigih masih gitu ya. Mateng enggak, Matang enggak? ini juga Bener, enggak kan. betul Terus betul. terus. Nah udah gitu, udah deh katanya, seadanya aja dia bilang Hmm. kan, udah Hmm. karena saking kulapernya bawa Hmm. aja akhirnya dimatiin, bawa ke dalam tenda. Ya. Akhirnya kita makan seadanya, itu juga nggak masak apa-apa juga, Hmm. cuman pakai mie instan yang Ya. dihancurin itu. Akhirnya makan, kabut sedikit berhenti Hmm. sama angin tuh.
Itu di sekitaran jam 9.00-an, Mmm. jam 9.00-an. Oke, kita di dalam gitu. Nah, sayup-sayup dari arah sana, arah Mmm. mungkin arah panggung tadi Iya masuk iya. tiket tadi tuh ada kedengeran Iya. suara gitu, ada kedengeran suara dan memang biasanya kalau orang ada cekson atau Mmm. manggil seseorang gitu ya Iya biasanya. iya. Nah, itu ada yang manggil biasanya di situ Mhm. tuh, ada yang memang pas waktu itu ada yang manggil, namanya tuh siapa gitu, saya masih kurang ini juga. Nah, kita ledekin di tenda tuh teriak-teriak, "Woi lu kemana Mmm. lu tuh dicariin?" Iya iya Teriak-teriak iya gitu, iya iya. berisik lah Ya, pokoknya gitu. dibercandain aja gitu. Bercandain, Mmm. udah ketawa-ketawa, main kartu lah, main Mmm. kartu ceritanya. Jam 10 lewat, masih suasananya gitu, kabut turun ini masih berganti gitu terus. Nah, dimulainya di jam 11:30. Mulai ada Mulai ada aneh-aneh nih. agak-agak aneh, jam 11:30 itu pas waktu itu temen saya minta diantar buat buang air kecil. Oke. Yang cowok ini si Fajar nih, "Anterin ah Mmm. buang air kecil," dia bilang, "ayo Mmm. agak jauhan dikit," bilang Mmm gitu. mmm. Keluarlah, keluar, ini kabutnya gini banget ya, Iya. gitu kan, ada, nggak ada lagi gitu. Heeh heeh Udah, heeh. buang air agak jauhan, udah selesai, balik lagi ke tenda kan. Nah, saya tuh berdiri depan tenda, temen Oke. saya si Fajar udah masuk tenda. Heeh heeh. Saya tuh penasaran, kok pengen banget nengok ke bekas bangunan toilet, Iya iya. pengen banget gitu, terus rasa penasarannya Yang ke tadi situ. dibongkar-bongkar Iya, tadi tuh, oke. dibongkar-bongkar itu. Akhirnya disenter, Mmm. senter ke arah situ. Nah, si senter ini, si lampu senter ini kedap-kedip. Dia bilang, Oke. "Eh, kedap-kedip," gua bilang teriak Iya iya. gitu. Terus anak-anak yang di dalam, "Ya ngapain juga di luar," katanya, "udah masuk." Mhm. "Nggak tahu nih kedap-kedip ininya lampunya," dia bilang. "Ya itu kan senter baru coba digetok-getok," katanya. Iya iya. Padahal tuh senter baterainya baru. Mmm. Tadi dulu pakai baterai kan. Iya. Nah, baru tuh. Udah nyala lagi saya senter lagi. Mmm. Pas di senter lagi ke arah toilet, itu muncul asap. Saya pikir kabut, tapi Asap tebal gitu, Kang? iya, tapi ini kok kayak orang bakaran dari atas ke bawah. Mmm. Mungkin kalau kabut kan mungkin dari atas ke bawah mungkin Iya ya, atau iya saya iya. nggak tahu juga. Tapi ini dari bawah tuh Bawah ke ke atas. atas, heeh. Itu tipis Mmm. tipis si kabutnya liatin terus, sampai di ujungnya bangunan itu, Atasnya berarti kan? atasnya, Oke. dia mulai agak menyerupai kaki yang berayun, Ngebentuk berarti gitu? ngebentuk Mmm. ke atas sampai ke bagian badan, terus itu saya perhatiin terus, Mhm mhm. senter terus nyala gitu saya liatin, set, pas sampai ke kepala tuh ya jelas Muka gitu, Kang? mukanya itu Wih. keriput, keriput si, apa ya, cara duduknya gini, Oh, dia duduk apa, iya, kayak kayak tangan tuh kayak lebih panjang gitu. iya iya Nah, iya. itu rambutnya putih. Tapi acak-acakan gitu nggak, Kang? Iya, ya kayak nenek-nenek gitu ya, tapi Heeh heeh heeh. si rambutnya tuh udah kayak Mmm, mhm jarang-jarang gitu mhm. deh. Matanya itu, ya saya nggak ngelihat jelas Iya matanya, iya. tapi itu keriputnya jelas, itu ngelihat ke arah saya, terus dia nyeringai, Mmm. sampai jelas kelihatan taringnya, dia lama ngangkat tangannya ngelambai saya. Dan itu cuman senter Akang doang yang nyorotin tuh? Iya, itu saya diem, nge-freeze, nggak bisa apa-apa. Pakai baju apa, Kang? Putih, yang jelas sih Cuma putih, putih aja ya? putih aja. Kakinya lama-lama goyang-goyang, Iyalah, goyang-goyang. kan kebayang aja kan semua gelap nih, Iya, cuman ada cahaya senter, tiba-tiba fokus ke titik itu, muncul warna heeh, putih sendiri kan pasti jelas banget ya? jelas banget kalau itunya. Lah terus perasaan Akang? Saya diem aja di situ kan, diem, Wah. sampai akhirnya temen saya nepuk kaki, Mmm. "Eh masuk!" Saya sempet kaget kan, senter lagi udah nggak ada. Oke, Oke, saya buru-buru masuk. masuk ke dalam? Itu teman-teman langsung kaget, "Ngapain lama di luar?" katanya. Mmm. Terus ya katanya sih keringetan gitu kan. Mhm. Keringat Mungkin dingin lah. disangkanya gitu hujan atau apa gitu, Iya tapi iya. saya ngerasanya keringetan, Mmm. nggak enak. Masuk saya ke dalam, udah di dalam saya diem aja gitu, nggak Mmm. ngomong nggak apa. "Ya udah deh main lagi, main," bilang gitu. Mmm. Itu udah waktunya udah mau ke jam 12:30 kali ya, Oke. udah gitu dari Tengah malam. kejadian itu, heeh. Nah udah saya di dalam, saya cuman bisa, ya minum aja, minum, Mhm. terus merhatiin Buat teman-teman main nenangin? kita nenangin aja gitu kan. Terus yang si Fajar teman saya tuh ngeliatin terus, "Lu ngeliat apa tadi?" "Enggak," bilang, "nggak ngeliat apa-apa, Mhm cuman mhm. nyentar-nyenterin aja, Mmm. mastiin ada orang atau enggak," gitu Iya kan. iya iya. Udah ada cerita gitu. Temen yang di ujung itu kan si perempuan.
Ya. Dia mulai ngoceh, Hmm. "Berisik," katanya, "berisik, ih ini suara apa sih?" Dia bilang gitu. Hmm. "Berisik dari mana?" Gua bilang, "Nggak ada suara apa-apa kok," gua Ya, bilang ya. gitu. "Ini berisik nih," katanya, "kayak orang ngomong kok deket banget ya," katanya, Hmm. "suara apa nih?" Dia bilang gitu. Hmm. Itu kan tenda kita tuh tenda jadul ya, mungkin Ya. yang ada Kayak bunker jendelanya. gitu ya, Kang, ya? Iya, yang ada jendelanya. Heeh. Dia iseng nengoklah di jendela itu, Buka tuh buka jendela. jendela, terus dia ngomong, Hmm. "Itu anak siapa tuh? Ada 3 orang tuh di situ tuh, anak kecil," dia bilang gitu. Weis. Kita panik dong ya, anak kecil suaranya juga kagak kedengeran gitu kan. Hmm. "Udah coba lihat-lihat," lihat, nggak ada, emang nggak ada. Tapi si perempuan si cewek itu tuh ngedenger suaranya tuh berisik kayak orang ngobrol gitu. Oh, "Ini bener nih yang ngomong ini," katanya, "anak kecil itu, yang berisik banget," lagi katanya. main-main. Iya, terus, anak-anak tuh pada, yang bener sih nggak ada siapa-siapa." Nah, Ya. sampai temen saya tuh, "Ayo lu keluar, coba keluar," katanya. Mhm. Saya juga dengan ininya keluar tenda, Ya. ya udah ngeberaniin tapi nggak nyentar ke toilet lagi, Betul. takut gitu kan, Takut. takut, Udah parno ciut, ya udah duluan. parno, senterin gitu, nggak ada tuh bilang, Hmm. buru-buru masuk lagi karena Hmm. ini pasti udah nggak bener nih gitu Ya. kan. Akhirnya dari situ temen cewek saya tuh tetep gitu, "Oh bener tuh ada anak tuh," dia Hmm. nengok lagi, ini saya tahunya dari, dia cerita di akhir ya. Ya. Dia pas begitu nengok lagi, itu yang tiga tiga anak itu ngelihat ke dia. Nah Hmm. yang jadi 3 ini, nah yang di tengah-tengah ini dia lari, tapi larinya ngerangkak cepet. Aw, Itu nyamperin ke arah tenda. Kata sosoknya? anak kecil, Heeh. hitam si giginya tuh taring semua itu, apa, runcing-runcing keluar. Aduh. Si matanya tuh emang bolong dia. Ih, kalau kayak di pewayangan mah kalau anak kurban tahu itu kayak si melon. Oh gitu gitu. Ada ya, Iya. kan botak gitu Iya ya, iya iya, ada heeh. apa, Taring taringnya betul. gitu. Tapi ada suaranya, Kang? Itu kata, temen saya yang perempuan tuh, cuman kayak, apa ya, kayak suara yang anak kecil tuh yang, apa tuh, Cekikikan aja gitu. kalau orang punya sinus ngirung ya, ngirung Oh, ya, ngirung. "Ih!" gitu doang, gitu Ih. doang. Aw, Tuh aduh. teriak, temen yang si perempuan pas ngebuka jendela tuh teriak dia, Mhm. "Wah!" gitu kan sambil kita kaget kan Ya. semuanya, wah panik, ditenangin lah, Mhm. tenangin sama yang temen juga yang satu lagi dia ngecek lagi keluar, emang nggak ada apa-apa, Mmm. nggak ada apa-apa. Akhirnya kita tenangin dia tuh, sampai tetep dia nutup telinga kan, "Ini berisik banget, berisik," kata dia tuh. Aduh. Ya udah kita sebisa-bisanya baca-baca dari Iya, situ, iya, iya. baca-baca, itu di luar kondisi udah mulai hujan lagi tuh, Iya. hujan, kabut, anginnya mulai kenceng lagi, Nggak tenang lah ya. nggak tenang. Ya kita berusaha tenang ya tetep aja gitu ya. Betul. Heeh, udah mulai, aduh deg-degan banget nih kenapa gitu. Mhm. Akhirnya coba tenangin, si perempuan ini akhirnya dia bisa rileks, Iya, sedikit-sedikit iya. bisa rileks. Sampai akhirnya kita, "Ya udah nih, udah ini tidur yuk," gitu kan. Mmm. Tapi abang gua sama yang satu lagi yang orang lokal situ Ya. belum bisa tidur dia, Mmm. belum bisa tidur. "Udah main kartu lagi lah, main Ya. kartu," katanya. Itu mah mungkin tadi halusinasi karena kelewat Ya. capek atau Capek, laper betul, gitu heeh. kan. Ya udah deh, bawa enjoy lagi gitu. Cuman feeling gua tuh di situ udah ngerasa nggak enak aja. Takut ada apa lagi nih Heeh, berikutnya gitu. udah kayaknya ini emang bener nggak ada yang nggak beres nih gitu kan. Hmm. Ya udah akhirnya ngikutin aja daripada bikin panik juga kan yang lainnya, ya udah ikutin aja lah main kartu lagi bilang. Hmm. Akhirnya udah gitu ya kita coba main kartu lagi berempat gitu, yang si perempuan tuh di pojokan dia tetap tutup telinga gitu, coba ditenangin sama kita gitu. Udah akhirnya pas gitu, ngelepas dari situ kedengeran sayup-sayup lagi, Hmm. suara musik. Hmm. Tapi yang di setelahnya tuh kayak sinden, Kayak gamelan gamelan. gitu. Itu Wow. bebarengan sama bau melati, Ish. bebarengan sama bau melati. Gua pikir cek sound kali ya gitu kan. Iya, benar. Cek sound, sampai temen gue ngomong, "Ayo cek sound ini mah," katanya. Malum kan kalau di alam mah bebas-bebas aja katanya, "Mau berisik ya bebas," dibilang kan gitu, "jam berapa ya bebas," dia bilang. "Iya kali," dia bilang kan gitu ya, "mungkin orang yang lagi cek sound gitu di Ya. situ." "Ya udah deh," dia bilang. Tapi ya memang suasananya kayak gitu, kayak rame gitu-gitu. Senyap lagi, rame lagi gitu. Ish. Itu mungkin kayak debakan angin, masih Hmm. masih berpikir terus berpikir positif Pikir tuh, positif, benar. positif aja, tebakan angin kayak apa gitu, Ya. kebawa angin segala macem. Sampai udah si bau melati itu muncul, nah temen gua yang warlock itu
Tahan dulu Kak. Oke. Anak Urban, ini luar biasa sekali ya yang diceritain. Menurut kamu ini juga agak serem sih ya, karena kita ngerasanya di studio baru pertama kali ada narasumber yang bercerita dengan kegiatannya dia berkemah, tapi ya mungkin gaya anak muda ke zaman dulu lah ya, selalu kalau kata Kang Arif ini melebihi dari kata sompral gitu ya. Jadi ngerusak ngerusak yang ada di sana, tapi bukan ngerusak lah, karena tepatnya bangunannya sudah rusak dan akhirnya dimanfaatkan buat menghangatkan suasana. Tapi ternyata ada sesuatu yang mengganggu. Dan buat kamu anak urban yang penasaran cerita berikutnya gongnya seperti apa, tetap stay tune di 106,3 FM Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. FM Urban Radio Visual anak urban, kembali lagi di segmen ketiga yang ceritanya sangat luar biasa. Tapi ini adalah salah satu gong yang terakhir yang Kang Arif bakal cerita bahwasanya ini yang tidak akan bisa Kang Arif lupakan. Nah, dan seperti apa ceritanya anak urban? Dan buat kamu yang penasaran, Roni selalu mengingatkan, yang ingin menyaksikan secara visual, kamu langsung aja akses di urban106,3fm.com atau bisa melalui akun TikTok kami di @ceritaurban, dan kamu juga boleh komen-komen di situ kalau misalkan penasaran ataupun kamu yang mempunyai cerita seperti Kang Arif yang mau ceritanya mau bercerita di Urban Legend, kamu juga boleh langsung WhatsApp kami di 0811221063 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke Kang Arif. Kang Arif, Oke. setelah diteror oleh sosok nenek-nenek yang mukanya pucat, Ya. terus diteror lagi dengan anak kecil yang bermain-main, yang bertaring, Ya. dan akhirnya teror apa lagi yang Kang Arif rasakan? Sudah itu tuh ya yang suara orang nyinden itu. Orang Kita nyinden, ya, betul. orang nyinden kita pikir dari soundcheck-nya Betul. stage atau panggung itu. Hmm. Sampai bau yang wangian itu. Kita masih berpikir ya sudah gitu ya, Ya. positif aja bermain kartu, tapi masih kalau saya udah tegang, Betul. udah tegang. Nah, sampai akhirnya temen di kesempatan yang itu tuh di jam berapa saya lupa. Dia berhenti main kartu. Ya. Kok kedenger nggak suara katanya? Ada suara orang kayak kayak orang jalan dia Ya. pakai sepatu boot, tapi banyakan, brek 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 gitu. Awalnya saya nggak denger, Ya. saya sama abang saya tuh temen yang satu lagi nggak denger, yang denger tuh yang orang lokal situ, yang orang Bandung Selatan itu, dia bilang enggak ini jelas nih katanya. Coba dong tengok lagi. Ya. Gila nengok-nengok kan saya udah deg-degan juga nih. Dulu nengok lagi, nengok lagi, gue bilang dulu lihat aja tuh di jendela. Dia lihat di jendela. Ya. Itu dia yang cerita di akhir itu emang katanya kan emang gelap tuh ya, Ya. gelap. Dan emang gak pakai senter, tapi masih ada bayangan siluet. Siluet, oke. Kayak orang jalan dari arah sana tuh berapa Banyakan gitu. banyakan ini bener nih tuh katanya ada orang yang jalan ke sini. Akhirnya abang saya mastiin, coba gue lihat gak ada. Tapi suaranya ini mulai suaranya kedengeran nih. Iya suaranya ada nih. Yang dilihatnya nggak ada tapi Gak suaranya suara ada. Okay. Brek 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 gitu kan suara orang jalan. Langsung yang ngalihin inilah ya, ngalihin rasa tegang. Orang lagi latihan kali, bilang lagi bener. Perpeloncoan, bilang kan di depan ada ini juga. Mana ada emang dipakai tempat latihan juga kan di situ kan. Gitu. Terus yang temen gue yang si Fajar nih bilang iya, tapi abang gua sama yang satu lagi ngomong tahun baru ini bukan mulai pendidikan kata gitu. Iya betul. Iya juga sih bilang. Coba lihat lagi center mana center bilang. Pas kita center nggak ada, tapi suara ada. Bro gitu. Makin lama makin deket. Makin lama makin deket, si center tuh tetap disenterin keluar nggak ada. Oke. Ya akhirnya udah deh matiin senternya, matiin katanya. Matiin.
Terus sama-sama bareng-bareng tuh satu lubang Ya. gitu kita Ngeliatin. ngeliatin karena penasaran, gue juga ngeliatin. Dia ngeliatin yuk, ngeliatin aja deh barengan gitu. Liatin emang ada siluet, kayak siluet gitu. Tuh kan bener kata teman gue gitu. Iya. Jadi dari arah depan, dari arah si jendela itu jadi terbagi dua. Dia pas mau deket gini, Kayak ngelingkar gitu. itu abang gue ngomongnya itu mah TNI katanya gitu Iya, ya. betul. Temen gue ngomong gitu, kok beda ya tingginya gitu. Nah yang satu lagi tuh yang paling depan dia ngelihat, Ya. ini mah kayak tentara Belanda ya katanya gitu. Oh. Lalu lihat dari mana bilang, orang gelap gitu, nggak beneran ini mah kayak tentara Belanda deh katanya gitu. Beda tuh kayak bajunya gitu. Ya. Mungkin yang di depan itu lebih peka dia ngelihatnya kali. Iya. Karena kita kan yang di belakang nggak tahu juga. Betul. Cuman suara denger itu ya, sampai ke tenda kita. Burak terus ngelilingin tenda tuh. Ngelilingin tenda. Akhirnya suara tuh berhenti. Suara di situ berhenti. Nah pas teman-teman tuh udah deh. Kayaknya ini nggak bener kata dia kan gitu. Terus tidur aja, tinggal tidur. Teman tuh udah ya geletakan gitu, nggak jelas juga dia. Tapi yang isi suara itu ada lagi. Ya. Tapi kayak orang yang jalan di tempat. Iya benar. Jalan di tempat. Truk gitu kan. Terus yang perempuan yang di ujung dia ngoceh lagi. Ini suaranya nggak hilang, suaranya nggak hilang, nangis. Makin panik di situ kan. Ya, Waduh, bilang gimana nih? Udah deg-degan gua, Udah kata teman tuh, udah tenangin, coba tidur gitu kan. Tapi suara tuh masih ada gitu, suara itu yang mungkin yang cewek dia denger yang anak kecil ngomong. Nah kita yang berempat ini denger suara sepatu itu, drap sepatu itu. Tapi akhirnya si pelajar teman gue yang itu tutupin katanya. Ya. Tutupin karena tenda kita ini yang sletingnya itu nggak full sampai bawah. Jadi masih ada nyisain ruang buat angin masuk tuh kan. Betul. Itu dingin kan. Ya. Tutupin tuh pakai tas katanya. Tugas saya tuh yang nutupin di ujung. Terakhir, oke. Anjir gue lagi, yaudah mana tasnya, lu geser gitu. Ya udah tutupin nih, gitu kan. Ke arah pintu tenda gitu, cuman gitu doang sih, jaraknya nggak terlalu jauh dia. Menutupin gitu, ngepris lagi. Apa tuh? Pas di celah lubang itu, 2 kaki. Wow. Pucet. Dan posisinya teman-teman Kang Arif udah pada di dalam tuh. Iya, di belakang gua. Nggak ada yang di dalam, nggak ada yang di luar kan? Jadi kan yang di dekat pintu tenda itu cuman gua aja yang menyimpan tas gitu. Ya. Kaki 2. Pucet. Ya kayak keriput gitu, tapi si kukunya panjang hitam. Gue diem di situ, nggak ngomong apa ya, coba baca semampunya kan. Diem, akhirnya kedengeran suara yang kayak suara nenek-nenek gitu, kecil lama-lama jelas. Jadi suaranya gitu, kalau bahasa Sundanya tuh, maneng ngarusak imah aing, maneng ngarusak imah aing, gitu. Itu gue diem, sediam-diamnya. Pas ngepris tuh. Sampai ya yang gemeter gitu kan. Itu suaranya terus berulang, terus sampai akhirnya temen gue lagi yang di belakang, gue tidur katanya. Tidur gue akhirnya, tidur samping dia, tapi si suaranya itu jelas. Tawanya masih terus. Wow. Sampai mungkin karena kita capek atau apa nggak tahu juga, itu benar-benar ya kalau gue yang ngerasain waktu itu seperti kayak set gitu ya, tidur gitu. Tidur ayam gitu. Tidur ayam gitu. Tapi ya hilang semuanya. Cuman kedengaran suara angin gitu di luar tenda. Nah, akhirnya kalau nggak salah ada sayup-sayup suara azan kedengeran. Terus ngomong kan, coba cek di itu, bilang di jam berapa nih, bilang. Akhirnya cek di jam temen gue kan, udah jam 3 lebih nih katanya gitu. Ya udah subuh kali. Lu masih denger nggak katanya suara-suara itu? Enggak, gue bilang nggak denger lagi. Ya udah hilang, dia bilang gitu. Udah diem tuh semua. Yang cewek udah nggak nangis lagi dia. Ya udah kayak tidur gitu ya, senyap gitu. Udah. Akhirnya pas mau ini ya sejam dari situ kita masih juga tidur nggak ini lah, tidur nggak tidur. Tiba-tiba ada suara ibu-ibu ya gitu, nenek-nenek juga. Jang gitu.
kaget lagi gua. Tapi semuanya ngedenger? Nggak denger, semua bangun semua. Wih, malah gitu dia bilang. Iya, iya. Yang badai nasi kuning dia bilang gitu. Iya, iya. Wah, gua bilang, ini bener nasi kuning Iya, loh, nasi bener. kuning. Karena kan gitu. banyak yang jualan ya Iya. di tempat itu. Semua juga iya sih bener nasi kuning, tapi nggak ada yang berani buka. Oke, karena Nggak masih trauma. sleting. Gue lagi tugasnya kan di ujung. Ya, Ya, buka deh, buka katanya. Jadi gue buka. Heeh. Buka bener. Ibu-ibu itu. Gitu. Ibu-ibu lah gitu ceritanya. Si ibu itu dia, Jang mau nasi kuning katanya. Oh iya mau bu. Ini sarapan lapar nih. Itu kita skip itu sebenarnya skip. Gak tahu jam berapa sebenarnya. Tapi Iya. kan ya Tapi kan di luar posisinya masih masih gelap kan? kabut. Masih gelap, Oke. kabut. Ya udahlah. Ibu pakai kebaya kuning. Terus ada motif bunga-bunganya Iya, iya. gitu. Dia nurunin ininya bawaannya, ada nasi kuning, ada apa lagi ya, kayak Biasanya goreng-gorengan lah ya, gorengan goreng-gorengan gitu-gitu. gitu. Akhirnya kita belilah Iya, belanja iya. ceritanya, belanja terus ya udah makan gitu, kasih uangnya, nuhun ya kata dia teh, nuhun Jang, nya sami-sami mak, bilang udah, Pergi udah tuh si pagi emak tuh. pergi, makan, lagi makan udah gitu, ya yang cowok biasa udah makan mungkin ngerokok juga ya, Biasa. tapi yang sebelahan gitu ngerokok. Gak lama dateng, ada langkah kaki juga tuh. Siapa lagi gue bilang. Katanya gitu. Ternyata itu tugas dari Perhutani. Oke. Katanya, ini yang kelompok yang kemarin datang ke maghrib ya katanya gitu. Iya Pak, gue bilang. Kemana aja dicariin dari tadi malam gak ketemu-ketemu katanya gitu. Emang didata gitu anak-anak tuh yang di dalam emang didata emang biasanya didata kalau di situ katanya. Buat mastiin ya kan. Akhirnya ya kita, "Oh iya Pak," bilang gini-gini. "Ini siapa nih?" katanya yang bikin dapur-dapur itu kan. Ya. "Ya kita Pak," yang ngambil dari bangunan itu. "Aduh," katanya, "bangunan ini?" katanya. "Iya Pak, yang nggak tahu itu bekas toilet kali," bilang gitu. "Aduh nggak bener nih." Ya udah langsung gitu, "Nggak bener apa nih?" gue bilang. Ya udah yang lain ini pindah nih, ini harusnya nggak boleh di sini tenda karena ini tuh kawasan rawa kata dia tuh. "Oh iya Pak," bilang gitu. Terus kita kemana ya, "Bu yang lain yang 2 atau siapapun lapor ke sana lagi ke pos," katanya. "Yang sisanya pindahin tendanya, ayo ikutin saya," katanya gitu. Akhirnya si 2 orang petugas itu yang satu ngaping saya sama teman saya sama si Fajar, laporan lagi ke pos. Nah yang sisanya itu sama temen gue beberes. Sampai di pos ya kita cerita gitu bahwa kita ngediriin tenda di sini ini gitu kan. Itu gue nggak curiga ngelewatin lagi rute yang sama kan. Betul. Nah, Gak sadar lah iya ya. nggak sadar. Tahu-tahu pas begitu cerita gitu dengan kejadian tadi malam gini segala macem. Itu yang di pos kaget tapi ada yang beberapa yang kayak manggut-manggut tuh tahu gitu. Udah notice lah ya, Notice udah dia. sering kejadian Nih kasarnya kan kayaknya gitu. gitu kan. Udah gitu gue cerita lah, ya udah Bu, terus si ibu warung nih kan ada warung dia sebenarnya nawarin tuh. "Jang sarapan lah tuh," kayak gitu. "Tos tadi Bu," gitu. Udah makan tadi udah makan nasi kuning. Terus ngomong, "Nasi kuning dari mana?" Yang dari pos. Iya. Mungkin si ibu pikirnya, lah yang jualan nasi kuning kan saya doang gitu kan. Dari mama bilang dari mama gini ceritalah. Mama kaget nih. Sebentar katanya si ibu warung keluar. "Mama yang mana?" katanya. "Coba ceritain ininya, perwujudannya gimana sih?" katanya. Ya gue ceritain kan dia pakai baju kebaya kuning ada ini motif bunga segala macam gini. Pada diem tuh semua. Sampai akhirnya ngomong lah si ibu tuh. "Oh si emak itu mah Jang udah meninggal 2 bulan yang lalu." Innalillahi. Lah berarti tadi yang jualan? Gak tahu siapa. Tapi yang kemakan Kang? Kemakan. Gak ada aneh-aneh gitu? Gak ada. Ya makan aja biasa, kenyang aja. gitu. Kenyang aja normal. Si emaknya gak ada? Si emaknya katanya udah gak ada. Udah gak ada? Katanya udah gak ada. 2 bulan yang lalu meninggal. Oke, terus? Udah dari situ tuh wah ya udah pada diem kan semua. Ya udah kalau gitu mah kita balik lagi deh ke tenda gitu kan. Iya. Nyari temen gitu. Udah campur aduk kan. Iya. Udah balik lagi tuh. Terus si yang di pos tuh sebelumnya ngomong gitu. "Kang ya kan gue cerita yang tadi malam ada suara gamelan segala macem gitu. Ternyata memang ada
di jam 7 itu ada yang manggil-manggil orang buat Mhm. cek sound itu manggil orang memang ada, Mmm. tapi nggak ada musik sama sekali sampai malam. Karena baru dimulai acara tuh besoknya. Dan tenda itu ternyata blok itu yang diisi tuh cuman sampai blok A, blok B tuh nggak ada orang. Yang gua lihat Yang makan ada itu makan itu nggak ada, berarti nggak ada? nggak ada. Dan gua nanya tuh, "Pak kemarin tuh saya ada yang di sini, 2 tenda gitu." "Nggak ada Kang." Data mah cuman Kang Arif doang berarti, teman-temannya? Iya, betul. Sama yang mungkin beberapa bukan rombongan, Iya iya beberapa iya. orang yang buat iniin panggung. Wow. Cuman Akang aja katanya, kelompok Berarti yang dari datang di hari Kamis itu. iya sih, camping hari Kamis kan biasanya malam Minggu ya, ini malam Jumat. Iya, ya pengennya kan lebih lama ya, Iya bener, biar pengennya sampai hari Minggu sampai tadinya hari gitu kan. Minggu. Terus ada apa lagi, Kang? Udah sampai situ saya balik ke teman-teman, Mhm. akhirnya saya ceritain semua ke teman-teman. Dari yang memang awalnya mau dilanjut ke Minggu, akhirnya kita pulang, nggak jadi. Langsung balik kanan aja? Balik kanan aja, ini udah nggak bener dia Wow. bilang. Mau dilanjut juga takutnya ada hal-hal yang di ini, walaupun nanti mungkin akan rame di hari Iya itu, karena iya, itu kan di malam ya. betul betul. Temen sih ada yang memang tetap gitu ya, "Udahlah di sini lagi," gitu. "Nggak usahlah balik aja." Karena mental udah kena Udah ya? kena, mental udah kena, sampai akhirnya kita mau balik lagi nih. Heeh. Pas udah mau nyampe pos, yang orang pos itu saya nggak tahu juga, tapi dia udah agak cukup sepuh, Heeh. sampai ngomong gitu, nahan gitu, Mmm. "Kela dek ka mana?" gitu, jadi Mmm. bahasanya, "Mau ke mana?" Mhm mhm. "Mau pulang Pak, nggak jadi dilanjut ah," gitu. Mhm. "Masih ada yang ketinggalan," dia bilang gitu. Hah? Wah kaget gitu kan, Iya. "Ketinggalan apa?" Dia bilang, "Ketinggalan apa lagi Pak?" Dia Heeh bilang kan gitu, heeh "Udah semua dibawa kok." heeh. "Lain lain eta," dia bilang gitu. "Jig itu balarikeun deui, ku maraneh geus di ieu, teu peuting." Aduh, Jadi yang apa yang kita udah lakuin tadi malam mungkin ya, yang balik-balikin ke bangunan itu? heeh, PR dong? tapi kan kondisinya udah hancur kan, kita udah Iya iya ngomong iya. kondisinya udah hancur. Kata si bapak itu, "Nggak jadi masuk, pokoknya balikin ke tempatnya lagi, Simpen loh. simpen sambil minta maaf," katanya. The Akhirnya kita balik lagi best. ke situ, ditemenin, tapi Iya iya ditemenin iya. sama si petugasnya, akhirnya kita ke situ, balik lagi, ya kita minta maaf. Nah dari situ tuh ya memang jadi ngajarin gua tuh, ya tadi emang nggak percaya, tentang hal yang gitu, Akhirnya akhirnya kejadian. kejadian. Tapi katanya Kang Arif ini sampai detik ini Nggak pernah ke situ, nggak pernah ke situ lagi? 20 tahun berarti. Mau apapun kegiatannya, bahkan sampai teman ada yang ngajakin ke situ buat waktu di tahun berapa penanaman tentang 1000 pohon atau Iya apa, iya. saya nggak balik ke situ. 5 orang itu, nggak balik ke situ, apapun kegiatannya, Sampai detik ini sampai Kang. detik ini, sampai Oke. detik ini. Nggak Tapi ada tuh nggak pernah kalau yang gitu. gunung-gunung lain masih oke lah ya? Insyaallah Masih mau insyaallah lah ya? masih mau. Masih semangat Tapi berarti. buat tempat yang itu, nggak sampai keluarga, sempet ngajakin kan dulu sekarang udah rame mungkin ya, Ya udah ini. udah penuh banget sekarang mah. Iya, keluarga ngajakin main ke situ, saya nggak mau, Tetep kebayang lah. mendingan ke tempat lain sebenarnya. Kang Arif terakhir Iya, nih, oke terakhir. oke. Terakhir buat anak-anak Urban nih, ada Ya, pesan-pesan nggak, barangkali apa yang menjadi pembelajaran Kang Arif, mmm, berkemah di tempat luaran lah ya intinya, ya ya, di luar alam gitu, apa nih yang bisa dikasih pesan-pesan buat anak-anak Urban nih yang oke. anak muda yang biasanya kan, Iya, oh semangatnya masih semangat ya, tinggi-tinggi, betul "Wah betul. ayo kita kemah." Ada Oke. pesan-pesan kan? Ya pesan-pesannya, selalu kalau misalnya berkemah itu tetap berhati-hati, Mhm terus mhm kita berusaha untuk, percaya aja atau mhm, menghormati apa yang sudah jadi kepercayaan di tempat tersebut. betul, Satu itu, yang kedua yang paling penting itu ya jangan merusak apapun di situ, yes, jangan bawa apapun, mhm, ya pokoknya jangan sampai meninggalkan apapun di situ. Kayak memang ya alam itu kan ya memang bersih-bersih aja udah betul gitu. Jangan sampai kita datang jadi kotor, betul. jangan sampai kita datang jadi rusak. Nah Karena ya mau nggak mau semuanya itu pasti ada timbal baliknya. nah, Perbuatan apapun yang kita lakukan, ya saya waktu itu salah gitu betul. kan. Walaupun dengan banyak yang ngomong, "Oh, itu kan bangunan lama atau Mhm apa segala mhm macam," mhm, tapi tetap bukan milik kita. betul. Jadi baiknya karena waktu itu juga mungkin kayu bakar atau apa ada sebetulnya Iya di iya depan, cuman kita malas aja buat ke depan. iya Nah, iya, rasa malas itu yang jadi buat kita betul vandalis di sih situ. Dan betul. akhirnya ya Celaka sendiri. celaka sendiri. Gitu, Luar biasa Kang Arif terima kasih, sama-sama, Pak. ya udah mau bercerita di Urban Legend Sama-sama. tapi, Roni tadi menggarisbawahi dari kata-kata Kang Arif bahwasanya
kita jangan meninggalkan sesuatu, Ya, jangan mengotori sesuatu, jangan apa ya sebutannya, itulah intinya anak urban buat kamu yang datang ke tempat di luaran sana kan intinya kamu bertamu nih, tapi kamu harus saling menghargai apapun itu yang kamu lihat ataupun tidak, tapi kamu harus kulo nuwun. nuhun. Jadi harus punten gitu Mhm. ya meskipun kita terlihat. Jadi kita harus saling menghargai seperti itu ya anak urban. Tapi yang jelas semua cerita ini percaya nggak percaya Roni serahkan sekali lagi ke kamu anak urban. Mudah-mudahan ada hal baik yang Kang Arif ceritakan buat kamu yang mau ke depannya mau berkemah atau ke siapapun. Seperti itu anak urban. Oke Kang Arif terima kasih. Sama-sama Kang Roni. Mudah-mudahan semangat terus, Selalu. sehat-sehat terus ya Amin. Kang. Dan tidak kapok untuk terus Insyaallah. mencintai gunung dan Insyaallah. mencintai alam. Ya. Oke anak urban, Roni sudah tidak terasa sudah 1 jam lebih kita bercerita bersama Kang Arif di Urban Legend dan tentunya Roni juga cuma terima kasih buat tim yang ada di balik layar, ada tim Gita, ada Neng Gita yang luar biasa telah standby dan operator TikTok kami sekarang sudah bisa live di @ceritaurban ada Epul, ada Juan dan ada Isan yang selalu support di eventnya Urban Legend dan produser yang terbaik kita adalah Sabil. Oke anak urban sekali lagi terima kasih yang telah berpartisipasi di 1 jam dari jam 10 sampai jam 11 malam dan buat kamu anak urban yang merasa punya cerita yang mau berbagi di Urban Radio boleh langsung aja di WhatsApp di 0811 221063 atau bisa DM kami di Urban 1063 FM. Dan buat kamu yang merasa ketinggalan cerita-cerita dari para narasumber yang kemarin kamu langsung aja subscribe channel YouTube kami di @ceritaurban seperti itu ya. Roni pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan dengan cerita-cerita yang ada di Urban Legend. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Sampai ketemu di malam Jumat minggu depan masih di 106,3 Urban Radio Visual, masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita.